daftar jaringan itu yang nanti akan diuji sahih dulu. Tetapi pemerintah tidak akan main-main karena itu sesudah nanti di Jakarta kita akan olah data-data yang diterima. Dari sini tentu banyak sumber yang harus kami cross check sehingga nanti tindakan-tindakan dan langkah-langkahnya bisa lebih pasti. Yang jelas ini sangat membahayakan dan melibatkan uang banyak, uang gede, tetapi mengancam kemanusiaan, bukan jiwa manusia aja, kemanusiaan. Kalau orang dijadikan budak di tempat-tempat tertentu, dipekerjakan kapal, dan tidak digaji, paspornya ditahan dan sebagainya. Nah, yang seperti itu harus kita tindak bersama-sama. Mungkin masyarakat masih banyak yang belum menyadari kalau kasus TPPO ini terjadi di sekitar kita. Dan buat yayasan kami sendiri, baik di kota pelayanan kami di Sulawesi Utara maupun di Jawa Timur ya, di Surabaya, masih banyak kasus yang sering ditemukan, baik yang diperdagangkan secara lintas provinsi maupun yang diperdagangkan secara lokal. Tapi kasus trafficking sendiri tidak berakhir atau tidak berhenti, malah lebih banyak dan dengan modus-modus yang baru, Pak. Yang memang 1 tahun terakhir ini paling banyak prostitusi online yang melibatkan anak-anak di bawah umur. Melakukan tindak pidana perdagangan orang. Nah, ketika kita bicara tindak pidana perdagangan orang, ya, tentu ada korban. Ya, ada korban. Tentu juga ada pelaku, ya, ada pelaku. Korban dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, lalu mendapatkan eksploitasi, ya. Nah, elemen-elemen perpindahan, elemen-elemen eksploitasi, elemen-elemen cara, jadi ada cara, ada tujuan, dan ada eksploitasi. Tujuan itu salah satunya untuk eksploitasi. Setelah TPPO, Mahfud bongkar TPPO, mayoritas korban anak-anak. Ngeri. Usai mengungkap tindak pidana pencucian uang atau TPPO, Muhammad Mahfud MD kembali ungkap kasus yang lain, yakni tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Selain diungkapkan dalam seminar di Batam, juga diungkapkan dalam akun medsosnya Instagram @mahfudmd. Menurut Mahfud, kejahatan perdagangan orang harus diperangi, terlebih korbannya mayoritas adalah anak-anak. Menko Polhukam tersebut menyatakan perang semesta melawan sindikat perdagangan. Jual beli perdagangan orang membuat kita terhina di depan bangsa lain, ungkap Mahfud, Sabtu 8 April. Ia mengungkap angka jumlah TPPO per tahun selama 5 tahun dari 2017 hingga 2022, yakni totalnya 2.605 kasus TPPO, terdiri dari 2018 184 kasus, 2019 291 kasus, 2020 382 kasus, 2021 624 kasus, dan 2022 528 kasus. Dari seluruh kasus yang muncul, komposisi korban sangat memprihatinkan, di mana mayoritas korban perdagangan adalah anak-anak, yakni 50,9 orang. Ini cukup mengerikan, sedangkan 46,14% melibatkan perempuan sebagai korbannya. Mahfud menilai TPPO merupakan tindak pidana yang sangat keji bagi kemanusiaan. Untuk itu dia mengaku siap untuk membuka informasi terkait pihak-pihak yang terlibat dalam TPPO tersebut. Ia mengklaim telah mengantongi daftar jaringan yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Dia mengatakan TPPO tersebut melibatkan jaringan-jaringan yang ada di kantor pemerintahan maupun swasta. Pemerintah tak main-main. Saya sudah daftar jaringan itu dan nanti akan diuji sahih dahulu, tapi pemerintah tidak akan main-main. Sesudah di Jakarta, kami akan olah data-data yang terima dari sini, tegasnya. Mahfud mengatakan ada berbagai sumber yang harus dikaji ulang terlebih dahulu terkait dengan TPPO lantaran banyak pihak yang terlibat. Nantinya pemerintah akan mengambil tindakan untuk pemberantasan sindikat dalam TPPO.
Banyak sumber yang harus kami cross-check sehingga nanti tindakan dan langkah-langkahnya bisa pasti. Ini sangat membahayakan dan melibatkan uang besar tapi mengancam bukan hanya jiwa manusia, namun kemanusiaan. Kalau orang dijadikan budak dan tidak digaji, itu harus ditindak bersama-sama. Itu pesan konstitusi kita, ujarnya.